Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aditya Nugraha dari kelas 3B Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai konsep jaringan yang sudah lama ada, tetapi justru semakin kuat perannya di era digital saat ini, yaitu peer-to-peer atau yang biasa kita kenal dengan istilah P2P. Jadi, apa sih itu P2P atau peer-to-peer? Peer-to-peer ini adalah sebuah model jaringan di mana setiap perangkat atau peer dapat saling berkomunikasi dan juga bertukar secara langsung tanpa melalui server pusat. Berbeda dengan sistem server, di mana server ini menjadi pusat, dalam P2P ini setiap komputer berperan sebagai klien yang meminta data dan server yang menyediakan data. Dalam hal ini, klien dan server ini berperan secara bersamaan. Dengan konsep P2P ini menjadi lebih fleksibel, lebih cepat dalam penyebaran data, dan lebih tahan terhadap kegagalan sistem. Jadi, mengapa P2P itu penting? Nah, ada beberapa hal dan alasan nih teman-teman, mengapa P2P ini masih sangat relevan hingga saat ini. Yang pertama yaitu efisiensi distribusi data, yaitu file yang berukuran besar dapat dibagi dari banyaknya sumber sekaligus, sehingga prosesnya ini dapat diunduh lebih cepat ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua yaitu tidak bergantung pada satu server. Nah, jadi satu perangkat mati, perangkat lain tetap dapat memproses atau melakukan proses begitu. Kemudian yang ketiga yaitu bertambahnya kapasitas bertambah yang otomatis gitu. Semakin banyak pengguna, semakin besar pula kekuatan jaringan. Ini kebalikan dari klien server yang semakin banyak malah semakin lambat bagi banyak pengguna. Nah, kemudian untuk perbandingan P2P dengan versus client server ya, dari segi aspek struktur dulu terlebih dahulu. Untuk P2P ini terdesentralisasi, sedangkan untuk client server itu terpusat. Kemudian dari aspek ketahanan, untuk P2P ini lebih tahan dari gangguan. Untuk client server ini jika server mati maka semuanya akan berhenti gitu, berbeda ya teman-teman. Jadi dalam segi ketahanan P2P ini cukup bisa dibilang lebih unggul. Kemudian dari segi aspek kecepatan, di mana P2P ini bisa sangat cepat atau multi source, sedangkan untuk kecepatan dari client server ini bergantung pada kapasitas server. Baik lagi, P2P ini bisa lebih unggul ya dari segi kecepatan. Kemudian dari segi biaya, P2P ini bisa lebih murah, sedangkan client server ini bisa lebih mahal. Nah, dari segi biaya aja ini lebih unggul lagi nih dari client server P2P. Dan untuk segi keamanan, untuk P2P ini lebih sulit dikontrol dibanding dengan client server yang lebih mudah diamankan. Jadi adalah ya masing-masing keunggulan dan juga kelebihan dari P2P dan client server. Kemudian untuk contoh penggunaan P2P dalam dunia nyata, yang pertama yaitu mengenai platform seperti BitTorrent yang menggunakan teknologi P2P sebagai file yang dibagikan dari banyak sumber. Kemudian komunikasi video atau voice seperti aplikasi lama Skype yang memanfaatkan P2P agar panggilannya lebih stabil. Dan nah ini yang teman-teman tahu dan juga mungkin familiar gitu ya, yaitu blockchain dan juga cryptocurrency, di mana Bitcoin, Ethereum, dan sistem blok
blockchain yang lainnya yang menggunakan P2P agar transaksinya ini dapat diverifikasi tanpa pihak dari pusat. Kemudian ada juga game online. Siapa di sini yang sering main game? Ya, game online ini banyak beberapa diantaranya yang menggunakan P2P untuk matchmaking atau transfer data antar pemain nih. Selain itu juga ada aplikasi kolaborasi di mana beberapa toolsnya ini untuk sinkronisasi file secara lokal memakai sistem P2P agar lebih cepat tanpa server. Kemudian kita akan membahas cara kerja P2P secara sederhana. Nah, yang pertama yaitu setiap perangkat masuk ke dalam jaringan. Yang kedua, perangkat saling mendeteksi peer lainnya. Yang ketiga, jika seseorang membutuhkan data, ia mengambil dari banyak peer sekaligus. Dan yang keempat, saat menerima data, perangkat juga membagikan ke peer lainnya. Inilah yang membuat P2P sangat efisien. Semua pengguna berkontribusi dalam proses pengiriman data dan lain halnya gitu. Kemudian yang kedua yaitu, mohon maaf, pembahasan berikutnya yaitu tentang kelebihan P2P, di mana kecepatan distribusi yang tinggi dikarenakan file ini berasal dari banyak sumber sekaligus. Kemudian tidak ada titik tunggal kegagalan atau tidak ada server pusat yang menjadi titik lemah. Kemudian ada skalabilitas yang alami. Jaringan yang bertambah kuat seiring bertambahnya pengguna ini bisa membuat skalabilitas yang alami. Kemudian biaya yang lebih rendah. Jadi kita nggak perlu nih server mahal-mahal untuk mengatur semua-muanya. Kemudian untuk kekurangan P2P, di mana keamanan ini, keamanan data ya terutama, sulit dikontrol teman-teman. Karena tidak ada satu penguasa yang mengatur arus data. Kemudian berpotensi digunakan untuk hal yang ilegal, seperti berbagi file yang berhak cipta atau lainnya gitu. Kemudian ketergantungan pada perangkat pengguna. Jika banyak peer offline, jaringan akan melemah teman-teman. Variasi kualitas koneksi, setiap peer punya koneksi yang berbeda-beda, atau karena ini banyak jenisnya gitu ya, jadi kualitasnya itu bervariasi. Kemudian peer-to-peer dalam teknologi masa depan. Teknologi berbasis peer-to-peer semakin berperan penting terutama di bidang seperti blockchain dan juga Web3. Ini pilar utamanya justru adalah peer-to-peer teman-teman. Kemudian yang kedua ada edge computing, di mana perangkat akan saling berbagi tugas pemrosesan, bukan bergantung pada satu pusat data saja. Kemudian dalam distribusi konten video, siapa di sini yang suka membuat video atau konten gitu ya? Ini platform video masa depan yang memanfaatkan peer-to-peer untuk mengurangi beban server. Dan juga ada sistem IoT atau Internet of Things yang mutakhir ya guys ya. Di mana perangkat Internet of Things ini akan saling berbagi data tanpa harus bergantung terus terhubung dengan server. Melihat arah perkembangan ini, peer-to-peer bukan lagi teknologi yang lama ya teman-teman, tapi pondasi dari internet yang lebih mandiri dan juga aman tentunya. Nah, sebagai penutup, peer-to-peer ini mengajarkan hal yang sangat penting ya teman-teman, bahwa kekuatan terbesar itu muncul ketika setiap individu bekerja sama. Tidak ada pusat yang mendominasi, tidak ada satu titik yang menjadi
penentu dalam segala hal, dan semua perangkat bisa saling membantu dan saling menguatkan. Dalam dunia digital yang semakin rumit, peer-to-peer memberikan alternatif yang lebih terbuka, lebih adil, dan lebih efisien. Dan tentunya yang paling menarik yaitu model ini sejalan dengan masa depan internet yang lebih terdesentralisasi. Itu dia penjelasan dari yang dapat saya sampaikan mengenai peer-to-peer, mulai dari pengertian, kemudian perbandingan dengan server, kemudian kekurangan dan kelebihan, cara kerja, dan lain sebagainya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan insight atau pengetahuan bagi teman-teman. Akhir kata, terima kasih atas perhatian dan teman-teman, dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.